محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang segar ini Allah segarkan iman kita, Islam kita dengan zikir, dengan ibadah, dengan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat subuh berjamaah ya. Kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilm. Semoga kesemua ini dicatat sebagai ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana kita ketahui baru saja kita melewati pergantian tahun Hijriyah ya, dari tahun 1438 kini kita sudah masuk tahun 1439 ya. Sesuatu yang sebenarnya tampak biasa, akan tetapi semestinya memang pergantian waktu, apakah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan juga dari tahun ke tahun ya, hendaknya menjadi tazkirah bagi kita, menjadi peringatan bagi kita bahwa waktu itu memang berjalan tanpa menunggu kita ya, dia akan terus, kita akan ditinggalkan oleh waktu ya, kesempatan-kesempatan akan hilang. Waktu yang telah lewat bukanlah milik kita atau sudah tidak menjadi milik kita. Waktu yang akan datang belum tentu menjadi milik kita ya. Yang menjadi milik kita ya sekarang ini. Maka apa yang ada sekarang hendaknya kita maksimalkan dan kita gunakan sebaik-baiknya ya. Yang Rasulullah katakan dalam satu hadis yang cukup dikenal bahwa nanti di hari kiamat sebelum kaki seorang melangkah akan ditanya 4 perkara. Salah satu pertanyaan apa? An umrika fima afna. Umurmu untuk apa kamu habiskan? Ya, pertanyaan umurmu untuk apa kamu habiskan pada hakikatnya adalah pertanyaan waktumu untuk apa kamu gunakan. Karena umur tak lain merupakan kumpulan waktu-waktu yang Allah sediakan bagi kita. Ya. Cuma saja memang kalau ditanya berapa umur kita, yang kita pakai standarnya adalah tahun. Ya. Mestinya juga termasuk umur kita, bulan kita, minggu kita. Ya. Kalau nggak repot mungkin kita hitung umur kita sekian ratus bulan, umur kita sekian ribu hari. Ya. Cuma memang repot kita ngitungnya. Berapa hari umur kita sekarang? Ya tinggal dikali aja. 360 hari kali usia kita sekarang. Ya, katakanlah usia kita 50 tahun. 306 kali 360. Ya. Pagi-pagi ngitung capek juga ya. Artinya adalah pertanyaan umur kita itu di hari kiamat untuk apa kita gunakan, pada hakikatnya adalah pertanyaan waktu kita itu untuk apa kita gunakan. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun. Ya, itu salah satu tazkirah agar momen peralihan tahun ini ya, juga tidak semestinya berlalu begitu saja bagi kita sekalian ya. Dan Allah Subhanahu wa taala para salafus saleh ketika menetapkan bulan Muharram sebagai awal dari tahun Hijriah itu juga punya latar belakang yang erat kaitannya dengan masalah ini. Kenapa yang ditetapkan sebagai bulan pertama adalah bulan Muharram? Kenapa bukan bulan Ramadan? Kenapa bukan bulan Rabiul Awal? Ya. Para salafus saleh mengatakan, bahkan
kalaupun dikatakan hijrahnya Rasulullah sebagai tahun pertama, ternyata Rasulullah tidak hijrah di bulan Muharram. Rasul tidak hijrah di bulan Muharram. Beliau hijrahnya justru di bulan Safar. Kenapa dijadikan bulan Muharram? Karena bulan Muharram terletak setelah bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana pokok-pokok ibadah dan puncaknya adalah ibadah haji telah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Seakan lembaran tahun lalu sudah ditutup dengan ibadah haji, dan bulan Muharram kita memulai lembaran kehidupan kita atau agenda-agenda kita atau program-program kita untuk setahun ke depan. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara lain yang juga hendaknya menjadi bahan perhatian kita, sebagaimana umumnya sering dibicarakan terkait dengan pergantian tahun, adalah kita melakukan evaluasi khususnya terkait dengan kondisi umat Islam. Maka kalau dapat kita simpulkan kondisi umat Islam sekarang ini, kita dapati kondisi kelemahan di mana-mana. Kondisi yang boleh dikatakan memprihatinkan, boleh dikatakan sangat membuat kita terhenyak atau seringkali sedih dengan berbagai perkembangan yang ada, baik di dalam negeri ataupun juga di luar negeri. Baru saja hari-hari yang lalu kita diaduk-aduk perasaan kesedihan kita melihat penderitaan di saudara-saudara kita di Rohingya, di Myanmar. Bagaimana di abad modern seperti ini ada manusia diperlakukan seperti itu, dan itu adalah saudara kita. Dan itu tak lain juga menggambarkan betapa lemahnya kita umat Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini memang ada satu perkara yang patut kita sadarkan kembali, bahwa kita tidak dapat mengharapkan orang di luar Islam untuk membela kita. Kita tidak dapat mengharapkan orang-orang yang memang tidak memiliki ikatan-ikatan kuat akidah dan keimanan kepada kita. Sayang sekali memang seringkali ketika ada permasalahan-permasalahan di tubuh kaum muslimin, kita banyak menyandarkan harapan dan pertolongan dari orang-orang luar kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan hal tersebut. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan selalu memerangi kalian sampai mengeluarkan kalian dari agama kalian jika mereka mampu. Dalam ayat lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum. Wahai orang yang beriman, jangan jadikan bitanah. Bitanah itu orang tempat kita minta tolong, tempat kita curhat, tempat kita menyerahkan urusan-urusan kita. Bitanah, kasarnya orang dekat kita. Min dunikum, dari selain kalian. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Mereka justru selalu akan membuat khabal. Khabal itu keburukan, kemudaratan. Meskipun kadang zahirnya seakan memberikan bantuan, seakan memberikan advice, seakan memberikan pertolongan, tapi yang ada adalah khabal. Waddu ma'anittum, justru mereka yang inginkan adalah agar kalian susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, tampak di mulut mereka, ucapan mereka permusuhan. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah jelaskan lebih jelas lagi, apa yang tersimpan dalam hati mereka lebih besar lagi. Jadi para hadirin karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan berita dari Allah dan kemudian fakta-fakta yang kita lihat, tidak ada jalan lain bagi kita umat Islam kecuali kita sendiri yang membangun kekuatan. Kita sendiri yang
menghimpun kekuatan, dan itu ada dalam diri kita. Dan itu ada dalam diri kita. Justru kelemahan kita sekarang ini adalah karena potensi-potensi kekuatan yang ada dalam diri kita tidak kita gunakan, dan justru kita mencari potensi dan sumber-sumber di luar kita. Inilah yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia katakan, ketika pada masanya berhasil merebut kembali Filistin dari tangan orang-orang Nasrani. Apa dia katakan? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Dahulu kami adalah kata Umar bin Khattab, kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Famahma btaghaina bighairihi adzallana Allah. Maka kalau seandainya kami mencari sumber-sumber kemuliaan itu di luar Islam, adzallana Allah. Allah akan menghinakan kami. Allah akan melemahkan kami. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sumber-sumber kekuatan itu sungguhnya sangatlah banyak. Yang paling pertama dan paling utama tentu saja adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber kekuatan kita yang paling utama, dan inilah sumber kekuatan yang dapat kita maksimalkan dan justru tidak akan pernah dapat dilakukan oleh orang-orang di luar kita. Mungkin kalau kekuatan harta, kekuatan fisik, kekuatan yang lainnya mereka bisa memaksimalkannya. Tapi soal kekuatan iman dan takwa, ini hanya milik umat Islam. Ini hanya milik umat Islam. Maka memang kita berbicara tentang kekuatan apapun juga, jika tidak menyertakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka itu omong kosong. Itu nonsens. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin, apabila mereka melepas pasukan perangnya, pesan yang tidak pernah mereka lupa sampaikan adalah ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Itulah yang membuat menjadi rahasia kemenangan kaum muslimin. Menjadi rahasia kemenangan kaum muslimin. Sehingga pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai peperangan, kaum muslimin selalu berjumlah jauh lebih sedikit. Pada perang Badar hanya sekitar 300-an, sementara kafir Quraisy 1000. Pada perang Uhud hanya sekitar 1000 atau bahkan kurang dari itu, karena kaum munafikin membelot orang-orang kafir Quraisy 3000 orang dan seterusnya. Tapi sebagaimana kita ketahui, kekuatan iman dan takwa itu adalah kekuatan yang sangat prinsip dan utama. Maka berbicara tentang kekuatan umat Islam, ini harus menjadi prioritas utama dalam diri kita, baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan umat ini. Menghidupkan kembali nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pesankan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian. Tidak akan mencelakakan kalian dari perilaku orang-orang yang sesat idza tadaitum, jika kalian mendapatkan petunjuk. Jika kalian mendapatkan petunjuk. Tentu saja yang dimaksud iman dan takwa di sini adalah keimanan yang utuh, ketakwaan yang utuh. Ketakwaan yang tidak hanya sebatas pada simbol, pada perkara-perkara parsial, pada perkara-perkara sebagian. Ketakwaan secara utuh, takwa dalam ibadahnya, takwa dalam keluarganya, takwa dalam bermasyarakatnya, takwa dalam berdagangnya. Utuh. Iman juga begitu. Imannya juga bukan hanya iman yang sifatnya musiman. Di bulan Ramadan dia tampak sangat beriman, di luar tidak dia pedulikan. Di masjid dia tampak sangat beriman, di luar tidak dia pedulikan. Tidak demikian. Iman yang selalu
menyertai kehidupannya, takwa yang selalu menyertai langkah-langkahnya. Kalau sudah seperti ini, insya Allah kekuatan umat akan sangat besar nilainya. Dan inilah yang justru juga memang sangat disadari oleh musuh-musuh Islam. Dengan berbagai cara dan upaya, keimanan dan ketakwaan kita, umat ini ditarik sejauh-jauhnya dari nilai-nilai dan ajaran Islam. Dan itu sangat tampak bagi siapa saja mau melihat secara objektif, itu sangat tampak. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam kemasan, dengan berbagai macam kemasan, dengan berbagai macam alibi, kadang dengan alibi ekstremisme, radikalisme, terorisme. Itu hanya covernya saja. Yang diserang adalah Islam. Yang diserang adalah Islam. Fakta sekarang yang kita lihat, bagaimana adanya sikap yang sangat ambigu. Bagaimana sekarang mereka-mereka yang kemarin teriak tentang radikalisme ISIS misalnya, terorisme dan lain sebagainya, sekarang ini justru mereka dengan berbagai bahasa dan gaya berusaha ingin meminimalisir kekejaman dan sadisnya komunisme dan PKI terhadap bangsa kita. Terhadap bangsa kita. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Ya, tak lain karena memang yang disasar adalah Islam dan kaum muslimin. Jika ada sedikit saja orang Islam yang melakukan kekerasan, langsung label terorisme akan muncul. Tapi kalau yang melakukannya non muslim, tidak ada istilah terorisme dan semacamnya. Kita lihat radikalisme dan terorisme di Myanmar itu, kurang apa lagi faktanya? Apa ada seminar-seminar dan bahasan-bahasan yang begitu gencar sebagaimana yang sekarang sedang digencarkan anti radikalisme dan lain sebagainya yang diarahkan kepada umat Islam? Apakah ada istilah kemudian radikalisme Buddha dan semacamnya? Tidak ada. Karena memang yang akan diserang adalah kaum muslim. Dan ini yang harus kita sadar. Maka para hadirin sekalian, kekuatan iman dan kekuatan takwa ini harus menjadi prioritas kita. Dan kita punya kewajiban masing-masing terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat dan lingkungan kita. Bagaimana nilai-nilai ini tumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kekuatan berikutnya juga yang harus kita maksimalkan adalah quwwatul ilm, kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Dan ini juga bukan hal yang baru dalam Islam. Ayat yang paling pertama turun, kita tahu Iqra, membaca. Bahkan sebenarnya bukan hanya perintah membaca di sana, ada juga pesan perintah untuk menulis, membaca dan menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena, menulis. Dan ini adalah sumber ilmu. Maka ilmu dalam Islam sesuatu yang sangat melekat erat, tidak terpisah. Tidak terpisah. Islam adalah agama yang sangat anti dengan kebodohan. Dan Rasulullah SAW meskipun ummi, tidak membaca dan tidak menulis, bukanlah orang bodoh. Dia orang pintar, tapi memang tidak bisa membaca dan menulis dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dan Rasul tidak menginginkan sahabat tidak bisa membaca dan menulis. Makanya dalam kisah perang Badar, kita tahu dalam kisah perang Badar ketika Rasul menawan orang-orang kafir Quraisy, maka mereka dapat melepaskan dirinya dengan beberapa opsi. Kalau mereka punya harta, mereka dapat menembus dengan hartanya. Kalau tidak, dan mereka bisa membaca menulis, mereka harus mengajarkan para sahabat membaca dan menulis. Sebuah kesadaran yang sangat tinggi tentang pentingnya ilmu, tentang pentingnya ilmu. Dan belum lagi ayat-ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu. Dan bukan hanya ilmu yang sifatnya syariah, ilmu yang sifatnya umum, kauni, alam, itu juga tidak lepas.
Dikotomi atau pembedaan antara istilah ilmu agama dan ilmu umum itu memang kurang tepat. Kalaupun dibagi ilmu syariah dan ilmu sains, ya, itu mungkin. Syariah basisnya adalah nas, teks-teks wahyu. Sains, ilmu alam basisnya adalah ya penelitian, observasi dan semacamnya. Dan kesemua ilmu tersebut mestinya dapat mengantarkan seorang pada keimanan. Maka dalam Al-Quran kita diperintahkan juga untuk meneliti dan melihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kalian apakah tidak kalian perhatikan? Dalam surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana onta diciptakan? Wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung dipancangkan, bagaimana bumi dibentangkan. Itu semua adalah ajakan bagi kita untuk merenung dan berpikir tentang alam ini. Ya, intinya adalah agar kita punya kekuatan ilmu. Agar kita punya kekuatan ilmu. Dan fakta juga dibuktikan. Umat Islam sebenarnya adalah dalam sejarahnya umat yang meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan modern sekarang ini. Ya, cuma memang kemudian fakta berikutnya menunjukkan ya, kita lemah, ya, kita ketinggalan. Justru yang memaksimalkan dan memanfaatkan penemuan-penemuan dari umat Islam tersebut adalah orang-orang muslim yang kemudian mereka berhasil ya, dengan ilmu tersebut, ya katakanlah ya, menguasai pos-pos atau posisi-posisi strategis dalam dunia ilmu pengetahuan. Ya, bahkan dicatatkan dahulu ketika kaum muslimin Baghdad sudah menjadi pusat peradaban ilmu, ya, bangsa Eropa masih berada dalam masa kegelapan. Untuk menulis namanya sendiri mereka masih belum bisa. Sementara umat Islam sudah mengarang berjilid-jilid dan beribu-ribu lembar kitab dan ya. Ini sesuatu yang harus kita sadari. Ya. Maka ya lagi-lagi kita hidupkan ya, dorongan dan motivasi belajar, mencari ilmu. Ya, dan juga tentu saja buat anak-anak kita, generasi penerus kita dan di lingkungan kita. Ya, usahakan sedapat mungkin tidak boleh atau tidak ada anak-anak kita atau siapapun juga di sekitar kita yang putus sekolah hanya karena hal-hal yang sebenarnya bisa diatasi. Soal biaya misalnya, ya mestinya harus kita pikirkan bagaimana ini ada di antara anggota masyarakat kita tidak bisa meneruskan sekolahnya. Hendaknya kita pikirkan. Ya. Atau juga ada berbagai macam peluang. Sekarang ini alhamdulillah banyak kesempatan orang untuk terus belajar. Kalau tidak bisa dia sekolah reguler, ada sekolah paket A, paket B, paket C. Sekarang ada sekolah terbuka, ada pendekatan sekolah di rumah, homeschooling dan semacamnya. Banyak. Ya, banyak. Artinya insya Allah ya, kalau kita ada kesadaran membangun umat ini, menguatkan umat ini dengan ilmu, ya, maka kita akan dapat melangkah dan membuat program-program yang bermanfaat untuk itu. Kemudian kekuatan lainnya juga para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada quwwatul mal, kekuatan harta. Ya, kekuatan harta. Ya, meskipun ini tampak kesannya sangat materialistis dan semacamnya, terkait dengan materialisme dan semacamnya, akan tapi juga tidak dapat dipisahkan kekuatan harta ini, ya, atau kekuatan ekonomi di tengah umat. Ya, lagi-lagi faktanya juga demikian. Kalau kita lihat sekarang kelemahan kaum muslimin, salah satu sumbernya adalah memang kelemahan ekonomi. Kelemahan ekonomi. Ya, di mana-mana ya, kemiskinan melanda atau kekurangan melanda. Kalaupun ada negara-negara kaya masih belum ya, mewakili atau belum ya, banyak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi umat. Ya. Dan dari sana juga tidak jarang masuk program-program yang berbahaya bagi umat Islam. Ya, contoh sederhana di sekitar kita. Ya. Program-program yang dapat merusak akidah umat, dapat merusak perilaku umat, moral umat, salah satunya adalah karena ekonomi. Ya, dengan
basis kekuatan harta yang sangat luar biasa, mereka menggencarkan program-program mereka yang dapat merusak akidah umat, yang dapat merusak akhlaknya lewat berbagai macam cara. Pengiriman mahasiswa dengan beasiswa yang sangat tinggi untuk belajar dengan pemahaman-pemahaman sekuler, dengan pemahaman-pemahaman liberal, pertunjukan-pertunjukan, film-film dan lain sebagainya. Itu semua tidak mungkin dapat terwujud kecuali dengan kekuatan harta. Nah, Islam adalah agama yang tidak menafikan kekuatan ini, bahkan sebenarnya mendorong. Bahkan sebenarnya mendorong agar kita memiliki harta yang cukup, yang banyak bahkan. Ni'mal malus salih, bahkan Rasulullah katakan. Ini Rasulullah katakan ketika Rasulullah hendak mengutus Amr bin As. Ya Amr, kata Rasulullah, aku akan utus kamu dalam satu tugas, semoga kamu mendapatkan ghanimah. Semoga kamu mendapatkan ghanimah. Kata Amr, ya Rasulullah, aku masuk Islam ini agar aku bisa berjuang bersamamu, bukan untuk mendapatkan harta. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Amr, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta kalau ada di tangan orang saleh. Jadi ini yang mindset ini juga harus kita bangun. Maaf ya, kita memang sering kalau berbicara masalah harta, perhatikan harta itu yang halal, betul. Juga harus kita sedekahkan dan seterusnya. Itu tidak salah, jelas. Tapi memang ada satu perkara yang harus juga kita hidupkan, bahwa kita memang harus punya harta, harus mencari harta, harus mendapatkan harta. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Dalam hadis juga, kalaupun ada ancaman, itu adalah hubbud dunia, cinta dunia, bukan hubbul mal, bukan cinta harta. Jadi orang tidak salah cinta harta, dan itu fitrah. Sebagaimana fitrahnya cinta wanita, orang laki cinta wanita, wanita cinta laki-laki, cinta anak keturunan, cinta harta juga. Ayat itu jelas, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Wanita telah dihiasi cinta dengan terhadap istri, terhadap anak, terhadap harta yang banyak. Itu tidak salah. Yang salah hubbud dunia. Apa maksud hubbud dunia? Kalau kecintaannya kepada harta membuatnya pada sikap dan tindakan yang tercela. Nah, disitunya memang yang berat. Kalau membuatnya sombong, membuatnya berfoya-foya, membuatnya meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, kalau dengan sebab harta, karena sibuk mencari harta, tidak sholat, tidak ini, nah itu hubbud dunia. Tapi kalau dia sungguh-sungguh mencari harta, agar hartanya banyak, agar dengan harta yang banyak dia bisa berjuang, bisa bersedekah, bisa menghidupkan keluarga, justru itu adalah ladang dan lahan amal soleh yang sangat besar. Ini yang harus kita bangun juga. Yang harus kita bangun pemahaman seperti ini. Karena kaidahnya juga Rasulullah sudah jelaskan, innaka antadhara ahlaka aghniya'a khairun min antadharahu 'alatan yatakaffafun nas. Kamu tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin papa, kemudian minta-minta sama orang. Itu konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kita tentu saja sebagai umat Islam, sebagai pribadi dituntut sedapat mungkin untuk mencari penghidupan sebaik-baiknya. Dan sebagai umat juga memang perlu memikirkan
bagaimana agar umat ini punya kekuatan ekonomi, ya, dengan program-program yang bisa kita jalankan. Ya, dari yang ringan-ringan, ya, kita berupaya bagaimana agar ada semacam program yang bisa saling membantu, yang saling meringankan, menghidupkan ekonomi umat. Ya, sekarang lagi gencar-gencarnya nih. Dan ini bagus sebenarnya, ya, kesadaran untuk sedapat mungkin menghidupkan ekonomi umat, ya, ekonomi masyarakat. Ya, istilah sekarang belanja ke warung tetangga dan semacamnya, belanja kepada teman-teman yang memiliki produk-produk tertentu, itu penting juga. Meskipun mungkin secara sangat sederhana. Ya, tapi kalau seandainya masif di setiap kaum muslimin ada kesadaran seperti itu, ya, insya Allah akan melahirkan sedikit banyak kekuatan ekonomi yang pada akhirnya dapat memberikan penguatan terhadap umat. Ya. Karena tanpa kita sadari ketika kita mengkonsumsi produk-produk atau belanja dari misalnya, ya, produsen-produsen yang selama ini telah kita ketahui milik mereka-mereka yang sangat tidak peduli dan tidak care terhadap umat Islam, bahkan ditenggarai, ya, keuntungan-keuntungan yang mereka raih sangat besar dari umat ini, justru untuk membiayai program-program yang, ya, jauh dari program umat, ya, itu sangat tampak, ya. Meskipun kelihatannya sepele, ya, belanja cuma 1.000, 2.000 dan seterusnya. Ya, tapi kalau yang belanja ratusan jutaan orang, ya berapa yang mereka dapatkan? Dan jangankan dari itu, ya, kemarin ada isu dan itu fakta juga, bagaimana kembalian dari para konsumen itu ternyata dihimpun dan dijadikan sebagai dana sumbangan mereka. Nah, ini kalau seandainya diarahkan saja satu saja program mereka, misalnya misionaris di daerah-daerah terpencil, sudah luar biasa. Ya, pengaruhnya. Nah, ini yang juga memang harus, ya, lagi-lagi dibangun kesadaran seperti ini. Ya, makanya dalam Islam memang juga sangat dianjurkan untuk mencari nafkah, untuk mencari harta, untuk punya ma'isyah, ya, agar ekonomi umat ini kuat. Ya. Rasulullah SAW tentu saja bukan kebetulan kalau kemudian Allah kehendaki istri pertamanya yang menjadi pendukung utama dakwahnya adalah Khadijah, yang tak lain seorang pedagang besar. Ya. Meskipun sebagian besar para sahabat yang masuk Islam pada awalnya adalah kalangan miskin, akan tapi ada beberapa sahabat yang tergolong kaya raya dan pedagang besar, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, dan mereka sangat besar peranannya dalam dakwah. Bahkan dalam syariat Islam itu sendiri, dalam rukun Islam, 2 dari 3 rukun Islam paling tidak membutuhkan kekuatan ekonomi yang mapan. Zakat sama menunaikan ibadah haji. Kalau kekuatan ekonomi pribadi muslim tidak mapan, sulit dapat melaksanakan 2 rukun Islam ini. Ya. Belum lagi kalau sudah berbicara masalah sedekah, masalah jihad dan semacamnya. Jadi para hadirin sekalian, kekuatan ekonomi memang harus kita pikirkan juga. Ya, kita pikirkan. Ya. Konsep zuhud dalam Islam yang dikenal bukanlah menuntut agar seorang muslim harus miskin, harus fakir, tidak. Ya, zuhud bisa diraih dengan orang yang memiliki banyak harta selagi harta itu bukanlah orientasi dirinya. Ya. Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal. Selain seorang ulama besar, dia juga pedagang besar. Selain seorang ulama besar, dia juga pedagang besar. Dan salah satu kesukaannya dia ngumpulin orang-orang miskin untuk diberi makan. Sering dia omong dan dia katakan, karena kalianlah aku berdagang. Jadi begitu satu orientasi yang sangat jelas. Jadi bagaimana dia berusaha agar mendapatkan harta, dengan harta itu dia bisa membantu umat, menguatkan ekonomi umat. Ya. Kemudian para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala kekuatan lainnya juga
yang tidak kalah pentingnya dan juga sangat besar pengaruhnya adalah kuwatus siyasah atau kuwatul hukmi, kekuatan politik, kekuatan kekuasaan. Ya. Ini cenderung juga perkara yang seringkali dijauhi oleh umat Islam, dan memang ada semacam upaya untuk menjauhkan umat Islam dari perkara politik. Ya, memang kadang-kadang ada logikanya, ada alibinya, karena ada praktek yang tidak benar yang dilakukan oleh umat Islam atau dilakukan oleh figur-figur atau oknum-oknum dalam masalah politik. Atau yang mungkin diistilahkan mempolitisasi agama, mengeksploitir agama dan seterusnya. Akan tapi di luar semua itu sesungguhnya masalah kekuasaan, masalah kepemimpinan, masalah politik adalah masalah yang semestinya juga dimiliki oleh umat Islam. Dimiliki oleh umat Islam. Sebab apa? Sebab kita tidak bisa lepas dari itu. Sebagaimana masalah ekonomi tadi, kita nggak bisa lepas. Kita mau katakan saya nggak butuh harta, kita akan butuh, pasti akan butuh. Masalah pendidikan nggak bisa kita lepas dari pendidikan, itu adalah kebutuhan dasar kita. Sebagaimana masalah politik juga nggak lepas kita. Kita mau bilang saya nggak mau politik, akan juga dia terbawa arus politik, terbawa. Nah, yang penting bagi kita tentu saja kembali kepada bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita memanfaatkannya. Jelas salah memang kalau orang misalnya hanya bicara masalah politik saja, mengabaikan masalah keimanannya, ketakwaannya, masalah akhlak. Itu jelas salah. Atau atas nama politik dia gadaikan semuanya, atau dia mengeksploitir agama untuk kepentingan politik. Tidak. Justru yang kita harapkan adalah memanfaatkan dan memaksimalkan peran-peran politik, kekuasaan untuk Islam. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Ini memang seringkali kita terjebak atau kadang tergiring oleh satu opini. Agar umat Islam tidak memperdulikan masalah politik. Padahal ini harus kita perhatikan. Padahal mereka yang memusuhi Islam, baik terang-terangan atau tidak, menggunakan kekuatan politik sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka. Lagi-lagi kalau kita objektif itu sangat fakta sekali. Kemarin mungkin sekedar untuk mengenang saja, bagaimana di Pilkada Jakarta kita digiring pada suatu sikap, sudahlah pemimpin yang mana saja yang penting baik, pemimpin agama apa aja yang penting benar. Digiring umat Islam untuk tidak terpaku pada masalah ideologi. Faktanya apa yang terjadi? Ternyata pilihan orang-orang non-muslim, kemarin ada 2 calon, yang satu muslim, yang satu non-muslim. Pilihan orang-orang non-muslim di Jakarta kemarin mayoritas kemana? Ke calon non-muslim. Ke calon non-muslim. Sementara pemilihan orang-orang muslim, kalaupun masih menang, ternyata ada sekitar 30% ke non-muslim. Jadi kalau mau dilihat siapa yang rasial, siapa yang apa istilahnya yang mereka ungkapkan itu, artinya mereka itu memanfaatkan nilai agama, mengambil potensi-potensi politik untuk kepentingan mereka. Atau kalau mau kita bandingkan, katakanlah Amerika dengan Indonesia, Amerika dan Indonesia. Kita sering digiring pada suatu sikap, kita harus toleran dan lain sebagainya. Pemimpin dan di Amerika, di sana ada nggak misalnya menteri-menteri yang strategis, jabatan-jabatan strategis dipegang oleh Muslim? Tidak ada. Sementara di negara kita yang mayoritas Muslim, tidak sedikit jabatan-jabatan strategis dipegang oleh non-Muslim.
Nah, inilah para sekalian satu fakta yang memang harus kita pahami, bahwa kekuatan kekuasaan itu juga sangat penting. Tentu masalah ini bukan berarti kita harus masuk partai politik, kita harus jadi jurkam atau jadi anggota DPR dan semacamnya, tidak. Paling tidak kesadaran itu ada. Kesadaran itu ada bahwa kita punya kekuatan politik. Maksudnya apa? Ya, kita perhatikan, kita lihat perjalanan tampak sekarang, apalagi media, meskipun banyak hoaxnya, banyak, tapi paling kita bisa melihat secara objektif. Ini mana pemimpin yang berpihak kepada Islam, mana yang tidak. Mana golongan yang berpihak pada Islam, mana yang tidak. Mana yang sekedar hanya pencitraan, mana yang tidak. Kita bisa lihat. Semestinya begitu. Jangan hanya mudah kita diombang-ambingkan atau dibayar atau disogok. Kemudian kita begitu saja menentukan pilihan kita. Ini yang sangat penting, dan inilah yang sedikit banyak boleh dikatakan membedakan masyarakat kita misalnya dengan masyarakat Turki. Masyarakat Turki boleh jadi mungkin dalam beberapa hal religiusnya masih belum seperti masyarakat kita dalam beberapa, tapi ghirahnya, kesadarannya itu ada. Sehingga kita lihat kadang-kadang wanita tak berjilbab segala macam, orang-orang yang, tapi ketika melihat pemimpin yang harus dipilih, mereka objektif. Nah, ini yang harus dipilih. Begitu. Kelihatan keberpihakannya kepada rakyat, pada umat Islam dan seterusnya. Sehingga tidak sedikit, walaupun mereka sekuler misalnya, sudah berbagai macam upaya untuk menggoyahkan kekuasaan sekarang, pemimpin sekarang Erdogan, mereka tidak goyah. Karena mereka paham. Objektif. Ini yang bermanfaat, ini yang berpihak kepada rakyat. Nah, inilah yang memang harus kita bangun kesadaran ini. Kesadaran ini. Sekali lagi, jangan kita terpengaruh pada satu sikap atau pada satu opini umat Islam harus jauh dari politik. Tidak. Umat Islam harus peka dan objektif dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Sekali lagi saya katakan, tidak harus berarti kita harus ikut partai ini, tidak. Tapi kita harus mampu melihat secara objektif masalahnya. Abul Hasan An-Nadawi mengatakan pada kita, atau mengatakan, dalam masalah kekuasaan tugas kita hanyalah dua. Pertama adalah menyampaikan nilai-nilai Islam kepada orang yang duduk di kursi kekuasaan. Ini artinya adalah nasihat kepada para pemimpin, diingatkan mereka, sampaikan pada mereka, tentu dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, tidak harus dengan cara menjatuhkan, menghina, mencela, tidak. Sampaikan. Seperti kita ingin minta pemerintah agar misalnya merespon lebih lebih keras lagi terhadap apa yang dialami oleh saudara-saudara kita Muslim Myanmar. Itu tidak mengapa, diingatkan. Sebab inilah nilai Islam. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, sangat tidak layak bersikap apa adanya, meskipun alhamdulillah sudah ada perkembangan positif kepedulian ini, melihat tragedi yang begitu besar di depan mata. Kita sampaikan. Begitu. Dan perkara-perkara yang lainnya. Perkara-perkara yang lainnya. Kemudian itu yang pertama, menyampaikan nilai-nilai Islam kepada mereka yang berada di kursi kekuasaan. Kita sampaikan dakwah dan seterusnya. Yang kedua, kata Abul Hasan An-Nadawi, adalah menyampaikan atau mengantarkan orang-orang beriman ke kursi kekuasaan. Mengantarkan orang-orang beriman ke kursi kekuasaan. Dan dalam konteks sekarang tentu saja memang tidak lepas dalam masalah pilkada dan semacamnya. Sekali lagi para hadirin sekalian, hendaknya kita proporsional dalam masalah ini. Betul, kita katakan ada kekeliruan kalau seandainya orang berlebihan dalam masalah politik, tidak proporsional, tapi apatis, a priori tidak peduli, itu juga sangat berbahaya bagi kekuatan Islam. Kalau kita tidak peduli, akhirnya mereka menguasai kita, betapa besarnya, betapa beratnya. Bisa kita bayangkan, kalau seandainya kemarin di Jakarta program mereka berhasil,
luar biasa. Ya. Sebentar saja dia memiliki kekuasaan yang ada, itu luar biasa. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan nyatanya kita tidak kekurangan insya Allah orang-orang baik yang layak jadi pemimpin. Ya, contoh paling sederhana dan real adalah ya gubernur kita. Ya, sederhana dan real, ratusan penghargaan didapat. Meskipun ya, media tidak terlalu merespon, ya, karena kurang menarik bagi media itu. Ya. Ratusan penghargaan didapat dan itu fakta. Itu nyata. Dan banyak ada di sana, ada di Nusa Tenggara Barat, di Sumatera Barat, di berbagai tempat, ada di Sulawesi dan di Surabaya, pemimpin muslim yang sangat layak. Ya, ini yang harus kita upayakan agar ke depan tidak lagi kita memilih orang-orang yang tidak kredibel hanya karena oh dia kan golongan saya, oh dia kan partai saya, oh dia kan ngasih saya, ya, dikasih lalu nggak enak lalu kita pilih. Itu bahaya juga sebenarnya. Ya. Kata para ulama, memilih pemimpin itu artinya apa? Kita bersaksi bahwa dia layak memimpin kita. Ya, itu bahaya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang memberikan persaksian palsu. Ya, yang seharusnya tidak benar kita tetapkan. Ya, itu persaksian palsu namanya. Kemudian terakhir para sekalian, yang kekuatan kita yang juga tidak kalah pentingnya adalah quwwatul ukhuwah wal ittihad, kekuatan persaudaraan dan persatuan. Ini juga kekuatan yang sangat besar. Dan ini pula yang menjadi salah satu titik lemah umat sekarang ini. Yeah. Kekuatan kita banyak digerogoti oleh permusuhan dan gontok-gontokan di antara kaum muslimin. Ya, mungkin fenomena yang sangat menyedihkan sekarang di negara-negara Teluk. Ya, bagaimana di saat umat sangat butuh kekuatan persatuan, ya, mereka dengan mudah ya, menjadi bermusuhan sedemikian rupa. Ya, seakan-akan lebih besar permusuhannya ketimbang musuh yang sebenarnya. Ya, orang-orang Zionis yang seharusnya menjadi apa istilah common enemy, musuh bersama, seperti terabaikan. Ya, kemarin saya dapat berita mahasiswa Qatar itu yang mau balik ke Mesir untuk kuliah, karena sebagian mereka kuliah di Mesir, ditolak. Ya, ya karena permasalahan politik yang ada. Ya, ini satu hal yang memang sangat menyedihkan, dan ini gambaran betapa kekuatan umat Islam ini memang juga termasuk yang paling ditakuti. Karena itu mereka akan selalu berusaha untuk ya, melemahkan persatuan di antara kaum muslimin, tak terkecuali di negeri kita. Ya, itu pun juga sangat tampak bagaimana upaya itu ada. Bagaimana umat Islam diupayakan agar mereka tidak bersatu. Akan ada upaya itu. Yang satu diangkat, yang satu dimusuhi, yang satu diberikan dukungan, yang satu dicurigai dan semacamnya. Itu ada. Dan ini tugas besar kita, ya, kekuatan persatuan. Ya, walaupun sedikit tapi bersatu, jelas dia akan memberikan kekuatan ketimbang banyak namun saling bermusuhan. Dan inilah yang menyebabkan hancurnya ya, kekuasaan Islam di Andalusia. Salah satunya itu. Ya, diawali dengan munculnya kerajaan-kerajaan kecil, satu-satu misa-misa dan lain sebagainya. Ya gampang diterkam. Sama juga dengan runtuhnya kekuasaan Khilafah Utsmaniyah ketika masing-masing negara Islam memisahkan diri. Ya, dan itu sangat disupport oleh negeri-negeri salibis. Ya. Inggris diantaranya adalah negara yang sangat mensupport sejumlah negeri-negeri Islam untuk berpisah dari kekuasaan Turki Utsmani. Ya, ini para hadirin sekalian, sesuatu yang hendaknya kita pahami ya, bahwa boleh jadi mungkin kita ada perbedaan, ada ketidaksepahaman, namun semestinya dalam hal-hal yang besar menghadapi musuh yang lebih besar, hendaknya kita bersatu. Jangan kalah dengan mereka. Ya, mereka juga banyak perbedaan, tapi ketika menghadapi umat Islam, mereka bersatu. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang kafir satu sama lain menjadi wali, menjadi saling menolong.
Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya, kalau kalian tidak lakukan maka terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Dan para hadirin sekalian, satu institusi dan satu tempat yang dapat merangkum sumber-sumber kekuatan tadi adalah masjid. Masjid ini sesungguhnya harus lebih kita maksimalkan lagi perannya untuk memberikan kekuatan umat. Di masjid kita bisa menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Di masjid kita bisa menyatukan. Di masjid kita bisa mengatur program, bahkan termasuk program ekonomi. Ya, maka bagus kalau memang sedikit banyak kita pikirkan. Ya katakanlah misalnya nggak tahu ya, secara praktek ya. Kalau seandainya mungkin jamaah masjid sepakat untuk kebutuhan ya pemenuhan beras misalnya disediakan oleh masjid, keuntungannya bisa untuk masjid, atau kerjasama dengan apakah supplier muslim yang baik dan seterusnya. Untuk itu kita bangun misalnya ekonomi umat, kita bangun persatuan. Makanya pada zaman dahulu masjid itu disebut jami'. Ya, jami'. Kenapa dikatakan jami'? Jami' artinya sesuatu yang menyeluruh. Ya, karena memang urusan masjid tentu saja meskipun fungsi utamanya adalah untuk ibadah, zikir, sholat, tapi tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk kepentingan yang lain demi kemaslahatan umat. Rasulullah SAW dan juga para salaf dahulu ketika bermusyawarah di masjid, menyiapkan pasukan di masjid, ya, menerima tamu-tamu di masjid. Jadi satu hal yang dapat kita maksimalkan untuk ini sebagai langkah untuk membangun kekuatan umat adalah masjid. Maka penting sekali di sini ya, siapa saja yang punya amanah dan siapa saja termasuk kita semua jamaah masjid sekalipun, bagaimana memfungsikan masjid semaksimal mungkin. Itulah para sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Kalau ada yang bertanya, ya, satu aja Pak ya. Saya ada sedikit buru-buru. Silakan.